Pasukan pendudukan Israel mulai mempertimbangkan pembentukan divisi baru untuk melindungi area perbatasan di timur. Langkah ini diambil setelah front tempur baru disebut sudah muncul di perbatasan Israel-Yordania. Israel dilaporkan mulai mengkhawatirkan situasi di area dekat perbatasan Israel-Yordania. Hal ini dipicu tewasnya salah seorang tentara rezim Zionis di dekat pemukiman Mehola di lembah Yordan yang berada di sepanjang tepi barat. Dikutip dari tribunnews.com, tentara tersebut tewas setelah terkena tembakan. Brigadir Al-Hassam sudah mengklaim berada di balik penembakan itu. Menurut Al-Hassam, para pejuangnya yang berada di tepi barat telah menembak tentara itu dalam jarak dekat. Bahkan mereka bisa dengan aman kembali ke markas. Serangan ini sebagai balasan atas tindakan Israel di sekolah Al-Tabin di kota Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Serangan itu menewaskan lebih dari 100 warga Palestina. Serangan di lembah Yordan itu memunculkan kekhawatiran bagi aparat keamanan Israel karena ancaman itu tidak datang dari luar. Ancaman itu muncul di tepi barat karena front baru sudah terbentuk untuk melawan rezim Israel. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali menggempur wilayah utara yang diduduki. Dalam hitungan menit, mereka mampu menargetkan beberapa pangkalan militer Zionis. Pada Senin 12 Agustus 2024, Hizbullah melanjutkan operasi hariannya yang menargetkan pendudukan Israel di garis depan utara. Dalam sehari, mereka melakukan 6 operasi melintasi perbatasan Lebanon Palestina. Mulanya perlawanan membombardir markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Gaaton dengan salvo roket Grad. Serangan ini sebagai tanggapan atas tindakan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah di Lebanon Selatan, khususnya di kota Ma'arub. Mereka juga menargetkan peralatan pengawasan di pemukiman Metula dengan senjata yang tepat. Hizbullah meluncurkan serangan pukul 8.40 pagi hingga terjadi serangan langsung dan menyebabkan kehancurannya. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan yang didukung Iran melanjutkan operasinya pukul 3.20 siang. Pejuang perlawanan Islam menargetkan situs militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba dengan peluru artileri. Kemudian pukul 11.13 mereka menargetkan perempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Hanita. Pukul 19.15 lokasi militer Ruwaisat Al-Alam di Seba Farm juga diserang. Selanjutnya pukul 19.37, pejuang perlawanan Islam menargetkan lokasi Al-Malikiyah dengan senjata roket dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Israel dimungkinkan bisa terjadi perang saudara di tengah konflik dengan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai tak akan mengorbankan pemerintahannya untuk melindungi warga Israel. Hal ini disampaikan Gantz dalam acara publik yang diadakan pada Senin 12 Agustus 2024 untuk memperingati penghancuran Bait Suci. Ia mengkritik Netanyahu yang tak melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah perang saudara. Lebih lanjut, mantan anggota Kabinet Perang Israel itu mengatakan negaranya telah melewati ambang batas kekerasan verbal dan fisik. Dikutip dari tribunnews.com, menurutnya pemerintah belum belajar dari insiden 7 Oktober 2023 yang lalu. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan keretakan publik antara Netanyahu dan Menteri Keamanannya Yoav Gallant. Hubungan itu memicu kekhawatiran signifikan di kalangan pejabat senior dalam aparat keamanan Israel, termasuk pasukan pendudukan Israel, Shin Bet, dan Mossad. Konflik pribadi dan politik antara Netanyahu dan Gallant merusak manajemen operasi militer yang sedang berlangsung. Sementara menurut beberapa analisis, kondisi Israel setelah perang di Gaza diprediksi akan suram. Bahkan Israel diramalkan hancur dan masa depannya gelap. Kondisi ini ditandai oleh ketidakstabilan internal dan meningkatnya isolasi global. Sejumlah negara Eropa mendesak Iran agar menahan diri menyerang Israel untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Merespon hal itu, Iran dengan tegas menolak dan menyebut seruan itu sebagai tindakan kurang ajar. Diketahui setelah Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Inggris menyusul dan meminta Iran membatalkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa 13 Agustus 2024 menyebut negara-negara tersebut tak memiliki logika.
Tidak hanya itu, Kanani menilai ketiga negara barat tersebut terlalu ikut campur dengan ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel. Kanani dengan tegas meminta kepada tiga negara tersebut agar menghindari hasutan Israel dan membela Gaza. Hal serupa juga diungkapkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus malam. Ia menegaskan negaranya memiliki hak untuk menanggapi setiap agresi. Lebih lanjut dikatakannya pihaknya tak akan pernah menyerah pada tekanan, sanksi, dan intimidasi. Nantinya serangan ke Israel akan dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional. Sementara pasukan pertahanan Israel saat ini dalam siaga puncak. Mereka meyakini Iran dapat segera melancarkan serangan besar terhadap Israel. Pasukan pendudukan kini dalam siaga puncak menghadapi serangan besar-besaran yang akan diluncurkan Iran Hizbullah. Berikut sejumlah target di Israel yang kemungkinan menjadi sasaran serangan perlawanan. Hingga kini belum jelas kapan serangan Iran akan dilakukan. Namun menurut informasi, militer Teheran telah melakukan latihan militer selama beberapa hari. Saat ini sejumlah pemukim ilegal di perbatasan sudah mengungsi karena ketakutan. Seorang analis lantas mengungkap prediksinya soal apa saja yang kemungkinan bisa menjadi target perlawanan. Lokasi utama yang mungkin akan diserang ialah markas-markas yang berafiliasi dengan Badan Mata-Mata Israel Mossad. Dikutip dari Tribunnews.com, markas ini berada di wilayah metropolitan Tel Aviv yang berpenduduk padat. Analisis ini didukung oleh pola sebelumnya di mana pangkalan udara Ramon dan Nevatim milik rezim Israel menjadi sasaran serangan balasan Iran terhadap serangan Israel di Damaskus pada bulan April lalu. Selain wilayah Tel Aviv, Iran juga dimungkinkan menyerang Kiryat. Di sana banyak gedung administrasi dan intelijen militer Camp Rabin yang menjalankan fungsi komando, administrasi, komunikasi, dan dukungan bagi aparat militer Israel. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu, mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Untuk pertama kalinya, Brigade Al-Qassam mengumumkan penembakan terhadap seorang tahanan Israel. Seorang pakar militer menilai tindakan ini sebagai peringatan terhadap tentara rezim Zionis. Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pada Selasa 13 Agustus 2024. Dikutip dari Tribunnews.com, insiden ini dilakukan oleh dua orang yang direkrut untuk menjaga tahanan musuh. Mereka menembak seorang tahanan Zionis dan membunuhnya seketika. Dua tahanan wanita juga menjadi korban dan terluka parah. Abu Ubaidah menyebut insiden ini menjadi tanggung jawab penuh Israel. Insiden ini langsung direspon oleh juru bicara militer Israel. Mereka mengaku tak memiliki informasi intelijen untuk mendukung pernyataan Abu Ubaidah tentang pembunuhan seorang tahanan Israel. Saat ini pihaknya tengah menyelidiki kebenaran pernyataan Ubaidah. Sementara pakar militer dan ahli strategi dari Yordania, Mayor Jenderal Fayez Al-Duwairi turut buka suara. Menurutnya, pernyataan Abu Ubaidah itu adalah pesan peringatan kepada Israel tentang dimulainya eksekusi tahanan dan sandera Israel. Selain itu, tindakan itu akibat dari kejahatan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.